Itu saking seringnya sakit hati, kecewa, itu pada akhirnya itu tadi beku, Mbak, beku, dingin, diam. Itu kecelakaan hati tidak ditanggung BPJS. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami di Sambil Santai bersama saya Maya, Mbak Linda. Semoga kita semua tetap sehat, bahagia, dan berlimpah rezeki. Amin. Tetap semangat. Semangat. Semuanya sehat kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, sehat dong. Mau ngobrol apa nih? Ngobrol apa? Yang seru-seru. Yang seru. Yang seru. Yang bikin seneng. Yang bikin seneng. Ya. Yang bikin Mikir. mati rasa. Itu nggak bikin seneng. Itu mah bikin seneng. Itu bikin mikir. Bikin mikir. Mikir-mikir justru kan harus dipikirin. Mati rasa. Mati. Kayak lampu mati gitu. Nggak ada aliran. Gelap ya, nggak ada aliran. Iya benar. Cara Anyep loh kalau mati lampu. Mati, anyep. Anyep tuh apa sih? Emangnya tinggal di negara lain yang ada musim dinginnya, begitu mati lampu anyep. Lembab. Anyep tuh lembab. Anyep itu dingin. Oh, Dingin. Bahasa Jawa. Dingin. Dingin. Beku. Mati. Berarti mati itu. Tadi apa ngomong apa? Mati rasa. Mati rasa. Beku dong. Mati rasa. Iya. Berarti rasanya mati. Mati. Berarti mati rasanya beku. Beku. Rasanya gelap. Kalau dikubur. Kalau itu baru mau ngomong. Bisu. Kalau dikubur bisu. Diem. Jadi Iya, biasanya orang yang merasa mati rasa itu dia akan diem. Iya kan? Diem kan? Diem. cuek. Bisu. Cuek, bener. Cuek. Iya. Cuek. Gak peduli. Karena saya pernah ngalamin. Gak peduli kan? Atau sedang ngalamin ya. Atau selalu ngalamin. Gak peduli ya. Gak peduli ya. Nggak Kalau udah peduli. mati rasa itu Akhirnya- gak peduli rasanya. Akhirnya tuh ya nggak peduli. Cuman ya pasti ada ininya ya. Ada reason di belakangnya. Jadi kita mau bicara tentang Mati apa itu mati rasa ya. rasa. Mati Apa rasa. itu mati rasa, Bu Linda? Apa itu mati rasa itu untuk ini Linda ya? Perasaan yang kecewa berulang-ulang. Iya enggak? Bisa terjadi karena rasa kecewa. Terjadi berulang-ulang Sering. gitu. Maksudnya sering. Ngalamin ya? Oh, enggak. Kecewa berulang-ulang terus dipendem. Kan bukan sekali ya kalau berulang. Sekali oke lah masih maklumi gitu. Kalau Dikecewakannya berulang-ulang, berkali-kali berarti. pada akhirnya sudahlah gitu. Terus enggak apa ya, kecewa itu kan jadi udah nggak peduli, merasa tidak dihiraukan loh, ya kan? Iya. Sudah merasa tidak dihiraukan, merasa tidak dihargai. Nah itu tuh bisa mati rasa. Atau misalnya kita minta tolong misalnya sama siapa, pasangan misalnya Ya. katanya. Tolong ini gitu kan. Tolong dong itu gemboknya copot misalnya kayak gitu kan. Udah gitu ya Berkali-kali. nanti gitu sudah. Dah terus Tar, habis itu gitu. tar gitu. Kayaknya udah sampai 3.521 kali entar tuh kayaknya tuh nggak dikerjain juga tuh si Tar. pembenaran tentang gembok itu tadi. Kira udah lah ngerjain sendiri. Akhirnya kan sama aja ngomong sama tembok kali ya. Udah akhirnya dia menyingsingkan lengan, dibetulin sendiri gitu loh. Udah gitu, Itu masuk mati rasa udah bener. gitu dilihat tuh sama suaminya. Loh, katanya minta Udah tolong. Gitu. Langsung gitu. Ya, itu contoh sebetulnya udah dia mulai kayak yang merasa bahwa percuma juga gitu Minta minta tolong, tolong. betul. Toh Iya, udah 1.541 kali itu tadi kan gitu loh. Apalagi cuma 3 kali. Apalagi cuma 3 kali, harus 3.000 sekian itu tadi baru. Nah, itu. Jadi kayaknya itu udah mulai bibit rasa kayak yang udahlah percuma ngomong ini minta tolong ya udah dikerjain sendiri istilahnya. Itu lama-lama bisa membentuk suatu kebiasaan yang yang akhirnya udah nggak peduli sama orang sekitar, artinya udah nggak terlalu tergantung sama orang lain gitu istilahnya. Jadi berhenti berharap gitu. Itu loh Bu Linda kok bener banget. Kita lihat kalau sama anak gimana? Sama anak kita kan berkali-kali juga tuh. Bisa Bisa mati anak rasa juga. ke anak gitu. Iya, jadi akhirnya ya Nanti kan gini, mati rasanya tuh akan bilang gini gitu. Suatu saat misalnya si anak pamit kemana gitu, ibunya akan diam aja. Cuek. Terus sudah. Kenapa sih cuek gitu? Ibu marah gitu. mikir apa sendiri. Ya percuma. Kamu disaut nggak disaut juga kamu tetap pergi misalnya kayak gitu kan itu. Udah, iya nggak sih? Istilahnya orang Jerman itu ndablek gitu istilahnya.
Tapi kalau dalam konteksnya seperti itu tuh sebetulnya masih lucu aja ya, masih Iya. fun, dan itu masih Iya. sesuatu itu Normal lah ya, masih masih. hangat gitu lah istilahnya. Ada sih kalau tahap-tahapnya yang lama-lama yang namanya mati rasa itu menjurus ke sesuatu yang ya itu tadi dari di awal kita sebut kayak dingin, anyep, terus Jadi tidak peduli. nggak peduli, gitu. Cuek. Iya, itu biasanya karena apa tadi Bu? Sudah mendalam itu. Sudah mendalam. Jadi kecewanya itu udah mendalam, sudah sudah berkali-kali. karena udah sesuatu itu mungkin sesuatu yang penting ya, gitu Iya. loh istilahnya. Tapi karena diabaikan misalnya Iya. atau tidak dihiraukan, ya lama-lama ya udah nggak peduli juga gitu loh, mati Ini bisa, rasa. iya, kita misalnya sama teman atau siapapun ya, melakukan kesalahan terus berulang, padahal kita udah nyampaikan gitu bahwa saya tidak suka loh dengan caramu itu misalkan, itu selalu, tapi dia tetap ngulang dan Tetep aja. kita juga berapa kali menyampaikan bahwa saya nggak suka loh gitu. Tapi nah pada akhirnya Nggak didengar. ya udah, saya Ya. merasa tidak dihargai, sudah merasa tidak didengar, ya udah pada akhirnya udahlah gitu, udah Iya. bodo amat pada akhirnya ya kan. Iya. Seperti itu. Kalau cuman sebatas hubungannya teman gitu itu masih ini aja ya, istilahnya Nggak terlalu. istilahnya kayak yang ya udahlah cuek aja lah istilahnya, tapi nggak sampai menjurus ke yang dingin banget, kecuali hubungan pertemanannya itu dalam banget Iya. gitu loh. Itu sudah misalnya apa ya, entah rasa tersinggung atau rasa kecewa yang berhubungan dengan value mungkin ya, Iya, value atau nilai-nilai yang kita anggap sesuatu yang harus kita jaga itu dilanggar. Nah itu lama-lama bisa tuh akhirnya menjadi yang cuek, yang mendalam lah istilahnya, itu tadi ya kayak mati rasa itu. Tapi bisa jadi kedendam nggak sih? Bisa Lah kalau Bisa ya. Bisa. kalau Karena sakit hati diturut-turutin lama-lama. sih. Karena itu sebetulnya Iya sih. jadi mati rasa itu tumbuhnya dari sakit hati. Karena kan sebetulnya berawal dari rasa kecewa, udah gitu lama-lama kan nggak peduli ya. Ya. Nah kalau yang tidak peduli itu sebetulnya kan proteksi kita terhadap diri kita sendiri ya. Artinya kita udah nggak mau peduli, nggak mau tahu istilahnya. Cuek sama dia lah. Tapi kalau misalnya si ini masih terus melakukan aja sementara itu kita udah lama-lama menarik diri ya, lama-lama ya itu. Padahal proses kita cuek atau menghindar itu adalah suatu bentuk rasa apa ya, supaya aman deh kita berdua, kita diem gitu. mengamankan Tapi diri. kalau itunya masih terus istilahnya nyerang atau nggak nyari perkara, Iya. Lama-lama kita kesal juga ya. Benar. Tapi itu diam itu bahaya loh. Mendingan kita masih ngoceh-ngoceh gitu kan. Iya. Kan itu beda tipe orang. Tapi itu kayaknya di bahasan yang lain deh. Yang sekarang kita bahas itu adalah bagaimana orang itu bisa ngalamin yang namanya mati rasa. mati rasa gitu loh. Jadi ya itu tadi. Dan bahkan bisa ini loh. Apa namanya? Kalau di tahap yang udah serius sekali itu bahaya sebetulnya Bisa orang-orang ini ya. yang mati rasa itu. Karena kan Jadi kecewa yang sangat dalam itu Berlebihan. serem. Iya. Dan itu kalau kita bawa dalam kehidupan kita terus kayak gitu kan, istilahnya misalnya kita udah nggak peduli tapi kita tetap harus ada di situ, atau kita apa ya, jadi karena keadaan lah untuk jadi kita. Memaksakan. bukan keadaan aja, kita memang ada di situ itu karena kita memang tinggal di situ istilahnya, tapi kita tetap harus mendengar situasi yang seperti itu tuh. Jadi bertahan. Akhirnya ya udah bertahan kan. Bertahan itu artinya kayak yang ya udahlah, kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa, atau kita anggap itu sebagai sesuatu yang tetap nggak menyenangkan, tapi kita terima di dalam diri kita itu kayak yang udahlah. Jadi sebenarnya untuk bisa, kita sendiri aja ya mati rasa tuh, jadi iya. Buat diri jadi sendiri. buat kita ini aja gitu, tahan sendiri lah Iya, gitu ibaratnya. Betul. Tapi kan hubungan tetap bisa baik gitu. Bisa sebetulnya. Masih bisa berkomunikasi. Hanya melawan sama diri hati sendiri ya. berarti. Istilahnya Bisa. tuh kayak menjinakkan diri Diri sendiri. sendiri. Iya betul. Menguasai Itu benar-benar. pernah nggak yang merasa hati kita tuh benar-benar yang dingin banget, Mbak. Nggak peduli misalkan gini, ulang nih Mbak, aku kecewa misalkan dan terulang gitu. Pada akhirnya itu beribu-ribu lah mungkin ya. Pada akhirnya ketemu nih dengan orang itu yang berkali-kali nyakitin hatiku gitu, yang kecewa terus, itu saya itu bisa nggak peduli loh, walaupun ketemu depan muka gitu. Iya. Dianggap tidak Tapi ada. nyapa enggak, cuek beneran. Nyapa misalkan nyapa. gitu, ya udah cuma hai gitu. Iya. Tapi dalam hati tuh menganggap kalau dia itu nggak ada gitu loh. Oh iya. Saking itu yang dalam banget itu benar. Itu saya pernah di posisi yang mungkin kecewa banget. Jadi ya udahlah gitu.
itu orang ada misalkan depan muka udah nggak Cuek. dianggap, karena ayo udahlah. Oh dia aja nggak menganggap saya ada gitu. Jadi ada yang dimatikan di situ ya. Ada yang dalam dimatikan hal loh itu, itu. dalam hal ini itu adalah rasa Iya, terhadap benar. orang itu gitu ya Mm-mm. istilahnya. Dan Benar-benar. memang sih Terus- sebetulnya kita misalnya lampu itu kan nyala ya. Tapi kan kita bisa matiin lampu itu kan. Bisa. Gitu loh. Iya. Pada saat Kita lampu yang itu, mengontrol berarti. iya, Iya. Kontrol diri rasa sendiri. yang kita rasakan itu kita yang kontrol. Mm-mm. Kalau sampai orang lain yang kontrol, kita lelah sekali loh. Iya. Iya. Dan kita lemah sekali. Oh iya benar. Iya kan? Lemah. Kalau kita nggak bisa ngontrol apa Bayangkan yang kan kita rasa itu di kontrol orang tiap hari lagi santai. lagi santai, Oh. lagi santai, udah gitu, lagi santai, udah lagi nggak pengen apa-apa, misalnya di rumah tiba-tiba ada temen gitu ya, jalan yuk, terus itu pokoknya gimana gitu. Terus kalau kita nggak bisa ini kan kesannya kita kayak yang, aduh nggak enak sama dia, Iya, tuh, iya, ikut. karena nggak Padahal enak. kita capek. Mm-mm. Iya, Jangan benar, kayak benar. gitu. Nah, tapi konteksnya nggak ke situ ya Iya. sekarang ini kita Tapi bicara bisa juga tentang- karena itu ya, trauma. bisa, Trauma. bisa. Trauma dari misalkan pelecehan, Pelecehan atau ya, kekerasan. gitu. Terus Ih, serem banget ya. biasanya Kecelakaan, karena itu tadi ya awal Kecelakaan apaan? Trauma. Ya, bisa kecelakaan itu kan sesuatu yang traumatis. Jadi mati rasa. jadi apa ya, bukan Udah bingung. bukan Gimana mati ya? rasa bukan mati jadi rasa. Iya, jadi dia itu kayak bukan mati rasa ya, apa ya? trauma. Trauma. Iya, Iya, karena Trauma juga bisa mati rasa. kecelakaan itu kan akan menyebabkan trauma. Iya. Nah, Nah, trauma itu tuh kan sebetulnya ada rasa di mana dia rasa takut, Kecelakaan hati. rasa apa kayak gitu kan. Bisa juga kalau konteksnya ke Luka. situ. Iya deh. Waduh, Luka Luka. Nah, penyanyi semua kalau nih. kita bicaranya kecelakaan yang benar-benar kecelakaan secara fisik, Ya. itu kita bisa mati rasa dalam arti mungkin secara fisik pun kita benar-benar mati rasa, artinya entah Iya. kita Ada saraf kita putus, Tebas. itu kan mati rasa ya. Iya, mati istilahnya. rasa. Tapi kalau yang kita sebut sebagai mati rasa itu adalah perasaan gitu. Mungkin Emosional. kasus kecelakaannya adalah itu tadi, misalnya terluka oleh rasa kecewa, Oh iya, kecelakaan hati benar. kecelakaan hati, terluka oleh rasa Ingat, kecelakaan hati tidak ditanggung BPJS. Dan obatnya mahal. Kenapa Obatnya kita lama nggak sembuh. usul aja? Kayaknya lebih banyak yang sakit itu deh. Emang bener. Iya ya. Nanti Sekarang banyak. Kayaknya lebih Ditanggung banyak yang BPJS. sakit mati rasa itu dibandingkan yang Iya. flu gitu kali ya. Benar. Karena mati rasa Flu itu- obatnya udah banyak. dan tidak banyak orang mati rasa itu ngomong bercerita loh. Atau mungkin karena dia itu kan gini, sebetulnya orang yang mati rasa itu dia tuh sebetulnya susah membedakan lagi apa yang dia rasakan. Oh iya. Jadi Iya, dia udah nggak tahu lagi dia tuh bahagia atau sedih Atau sedih. sebetulnya. Iya, iya. Itu tuh kayak gitu tuh. Iya. Jadi batasnya ya. itu dia udah kayak orang dibilang linglung, enggak, dia sadar tapi dia udah nggak tahu perasaan yang dia Perasaannya tuh rasain itu bener-bener. apa. Bener. Tapi dia rutinitas semua tetap dia Oh, dia jalani normal seperti aja biasa, rasanya. melayani apa dan lain-lainnya. Dan ujung-ujungnya apa? Bener. Kayak apa? Kayak robot kan? Kayak robot. Kayak autopilot aja. Iya. Autopilot itu ya dia jalanin aja Mengerjakan semua, semua, misalnya ya. apa yang dia jadi rutinitas dia kerjakan, tapi nggak ada rasa di situ gitu loh. Ya, Either dia harusnya dia merasa bahagia Bahagia atau sedih. atau dia sedih itu udah nggak ngerti itu bahasannya itu. Ya. Terus tiba-tiba misalnya gini, dia nonton apa gitu ya, yang orang lain mungkin nangis gitu, dia kayak bengong aja. Iya. Emang Bingung. itu emang kenapa? Dia tadi kenapa? Misalnya kayak gitu. Mm-mm. Terus dia sedih banget lagi kayak terus apaan sih perasaan gitu aja misalnya seperti itu. Itu bisa juga loh. Bahaya banget ya. Jadi dia sebenarnya keras sama diri dia itu ya. Iya, Ya. Keras berarti ya. dia mengeraskan hatinya. Oh, Keraskan. Karena terlalu sering kecewa. Itu Serem ya. benar. Iya. Kecewa atau dia merasa bahwa udah nggak ada gunanya lah gitu. Nah. Nggak ada gunanya terhadap orang lain atau dia terhadap dia sendiri, bahwa nggak ada gunanya, gue tuh kayak nggak ada value misalnya kayak gitu. Itu bisa juga tuh mati rasa. Iya, karena awalnya itu merasa tidak dihargai, Mbak. Dari tidak dihargai, dari tidak didengar, itu udah langsung ke situ pasti. Jadi ngapain sih gitu kan? Iya betul. Udah nggak ada harganya deh saya misalkan Iya. seperti itu pada akhirnya memang akan ada mati rasa Terus itu. ini ya dia udah nggak minat lagi tuh Bener. terhadap banyak hal. Iya, aktivitas apa juga udah enggak. Karena itu tadi
udah nggak semangat. Kalau Iya, kayak gitu benar, tuh nggak nggak semangat, udah nggak peduli gitu loh istilahnya. Iya. Lah ngapain juga, ayo dong ikut misalnya, kita kan di rumah ada ini nih, misalnya ada apa ya, ada grup kumpul-kumpul misalnya katanya, daripada lu di rumah yuk kumpul-kumpul katanya. Dia udah nggak mau, dia udah kayak yang enggak males gitu loh. Iya. Ngapain katanya itu, nggak ada gunanya misalnya kayak gitu. Iya, Dia iya. akan menganggap seperti itu gitu loh. Bukannya karena dia di rumah dia merasa lebih Lebih nyaman, enak. enggak, tapi karena dia nggak melihat itu menjadi suatu yang dia Bisa buat dia bisa buat dia bahagia, Bahagia. atau malah takutnya bikin jadi susah bahagia dia ya untuk susah bahagia. mati rasa tuh. Atau Susah bahagia, ada- susah sedih. berarti benar-benar dia pengen ya udahlah. Jadi flat aja gitu. Jadi flat. Mm-mm. Jadi dia kayak mungkin itu dia merasa bahwa ya udah kalau lebih baik aku diem aja seperti ini, tidak ada gejolak apa-apa, itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau dia keluar rumah misalnya atau bersosialisasi istilahnya ya, itu tuh adalah sebuah sesuatu yang bagi dia udah nggak ada nilainya, Iya. nggak ada value-nya, nggak ada pentingnya istilahnya gitu loh. Jadi ya udah mendingan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah itu biasanya Udah itu jadi mati pilihan rasa. aja ya itu ya. Udah jadi Kalau pilihan. misalnya pun ayo makan, ayo udah. Lu makan apa katanya? Serah. Terserah. Udah gitu. Terus udah Enak nggak? banyak terserahnya. gue pesenin ini ya, nggak apa-apa kan? Terserah. Iya, gue ikut aja misalnya kayak gitu. Itu Lo bayar ya. Tapi Ya. tipe kayak Lina kan juga kayak gitu, tapi Lina nggak mati rasa. tapi ada yang seperti itu. Jadi nurut aja, manut aja. Enggak. beda. Pertanyaannya Bu Linda di rumah secara jujur itu memang nggak ada rasa, atau memang Bu Linda nggak pengen ini Ribut. nggak pengen. Iya, nggak pengen ribut, males aja. Tapi pada saat itu memang baik-baik aja, atau Baik-baik aja. ya baik-baik berarti aja. kalau Cuma di hanya kasus nurut Oh, aja. berarti Anda baik sekali nurut. kalau Bu Nggak Linda mau itu berantem. tipenya, tapi tipe memang penurut. Penurut. Beda dengan yang mati rasa. Penurut. Kalau mati rasa Saya udah mati rasa sama penurut. Beda. tapi Hampir Kayak- tipis kok, beda tapi kalau tipis. misalnya kita Kalau orang yang bicara- melihat, kalau bicara konteksnya misalnya itu tadi teman misalnya, terus sama Mm-mm. misalnya sama pasangan misalnya, bedain antara itu tadi nurut dengan mati Mati rasa. rasa. Itu hati-hati loh, itu tipis beda loh. tipis kan? Beda tipis. Beda tipis. Artinya itu tadi misalnya contohnya itu tadi, Mm-mm. yang mam yuk keluar yuk katanya itu sudah. Ya. Maksudnya dia tahu kalau misalnya dia nggak suka untuk Ntar keluar itu, mengecewakan either pasangan. mengecewakan atau si ininya kecewa dan menyampaikan katanya. Jadi Mm-mm. terus kayak dia yang dimarahin gitu. Oh lu nggak sayang ya sama gue ya misalnya kayak gitu misalnya ya kata. Iya. Gitu. Ya deh, ya udah ayo ikut gitu loh. Nah, Mm. itu sebetulnya kayak sesuatu yang udah ini. Tapi di batas-batas tertentu tuh memang kita kadang istilahnya apa ya, toleransi gitu ya. Ya, Memang Fine. harus saling menjaga kan. Seperti itu sih kayaknya. Ya sama sih sama temen juga kayaknya toleransi. Cuman kalau Iya. kalau udah diem, nggak mau menjawab, Itu mah udah di titik ini. dingin, Itu udah males lah kalau misalkan itu saking seringnya sakit hati, kecewa itu pada akhirnya itu tadi beku, Mbak. Mm-mm. Beku, Beku, dingin, diam. Itu udah Mm-mm. itu depan mata pun ya udahlah, nggak usah dianggap kalau Jadi itu ada lebih gitu. ngeri mana sebetulnya pada saat orang yang mati rasa ini dia memilih diam, kemudian dia tunjukkan bahwa dia diam, Mm-mm. dia tidak mau bereaksi, Iya, tapi dia memendam rasa itu. Sebetulnya orang tahu tuh misalnya kayak gitu ya, dia menjadi dingin misalnya, kalau jawab juga seperlunya aja misalnya kayak gitu. Atau orang yang dia tuh sebetulnya udah nggak peduli sebetulnya, tapi dia ikutin aja arus terus gitu loh. Artinya dia jalan aja terus misalnya, terlihat seperti seolah-olah semuanya baik-baik aja. Itu mana yang lebih bahaya? Yang ikut itulah yang bahaya. Kan pada akhirnya beban di mental tergantung dia sisinya ya. Tergantung sisi. Kalau Linda, Ha. kalau di sisi agama Mm-mm. itu kan lebih baik begitu untuk Jadi kita rasain mengontrol, aja emosi kita mengontrol ya. emosi Ikhlas kita, gitu ya. ikhlas. Oh begitu Bu Nah, Ustazah. tapi Kalau konteksnya Kalau- ke ikhlas sih iya, Mm-mm, memang betul. Artinya kita Betul. memang ya udah, itu bagus sekali sih kalau misalnya kita bisa ikhlasin. Ya sebetulnya memang benar. Pada saat kita kecewa, pada saat kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau, sebetulnya pasti ada rasa kecewa. Cuman kecewa yang seperti apa sebetulnya bisa membuat seseorang itu benar-benar menjadi mati rasa gitu loh. Misalnya ekspektasi seorang
istri mungkin ya terhadap pasangan. Tapi mungkin Biasanya berkali-kali juga Iya, karena biasanya berkali-kali gini Mbak, kalau kecewakan. yaitu tadi mati rasa itu tuh mati rasa itu ada hal-hal yang udah Udah misalkan parah yang banget biasanya gitu. bawel nih, Mm-mm. bawel biasanya itu yang diam itu yang lebih bahaya. Kalau Iya. dia udah diam itu udah nggak peduli lu mau pulang apa enggak. Berarti itu bawel istilahnya. diamnya dia itu setelah dia udah bawel berkali-kali dari sebelumnya. Itu sebelumnya kita udah bawel, Ya itu bawel tadi. demi kebaikan. Ya itu gitu tadi kan. kayak yang benerin Tadi. gembok Iya, yang itu, 3.541 kali itu. Iya. Itu. Jadi udah nggak peduli lah istilahnya. Lu mau makan atau enggak juga bodo amat gitu kan. Lu mau pulang apa enggak juga terserah. Mau main kemana pun terserah. Itu tuh. Itu dia. Itu udah paling bahaya. Jadi udah nggak ada rasa khawatir Udah cuek. terhadap ini. Jadi lo mau istilahnya mau nongkrong dengan siapapun, nggak pulang pun udah bodo Bedanya amat. sama percaya apa? Kan mungkin dia udah bisa percaya, udahlah istri gue bisa lebih percaya. Bedanya adalah rasanya beda. Rasanya akan iya, tetap benar. beda. Rasanya beda. Rasanya beda. Rasanya beda karena rasa. Kalau percaya mah dia melepasnya juga bahagia kan. Karena gini loh, Iya. kan seperti tadi kita sebut di mati rasa itu adalah kayak yang dingin, anyep Iya. atau apa. Kalau Cuek. itu tidak cuek gitu loh. Tapi kalau bukan mati rasa itu hangat loh rasanya. Iya, Iya, beda, benar. beda. Iya. Nggak dingin. Iya, nggak dingin. Nggak dingin, dan itu tuh bisa kelihatan dari senyum, Iya, meskipun benar. nggak yang gede gitu, nggak senyumnya Kelihatan lah benar. tipis banget, itu tuh udah anget loh sebetulnya. Atau mata misalnya, mata itu kan kelihatan tuh kalau Kalau kita lagi bahagia bahagia. itu kan sinarnya beda ya gitu Iya. loh. Kalau tadi apa Gerah. namanya? Terus gestur itu kalau orang nggak peduli itu lebih kayak gini loh sebetulnya. Iya benar. Terus kan masih ada komunikasi. Kalau Iya, misalkan kalau kita percaya, Mm-mm. kalau percaya itu pasti ada komunikasi. Mm-mm, Nah iya. kalau mati rasa Benar-benar udah cuek aja udah lebih aja nggak ke peduli udah gitu. komunikasi pun udah jarang, udah jarang. Ya menghindar sebetulnya. Menghindari komunikasi malah. Bahkan kalau misalnya Itu. lebih ekstrim, dia udah banting pintu tuh. Jebret sampai pintunya copot. Ya udah digemboknya baru dibenerin, sekarang pintunya copot. Jadi kalau buat Linda sih mati rasa itu nggak selalu negatif. Soalnya buat Linda tuh itu bisa jadi ajang Pertempuran, persilatan, ajang persilatan. Bisa jadi ajang, maksudnya dalam hubungan jangka panjang itu tuh bisa lebih apa sih? Oh, maksudnya Mempertahankan. Nggak selalu negatif. Untuk bisa mempertahankan berarti. untuk bisa tetap baik-baik aja. Iya, maksudnya gitu itu alami. Mati rasa itu rasa yang alami. Masa sih? Gimana sih? Iya sebetulnya alami itu karena kita sering ngerasain gitu ya. Iya, Tapi kalau udah terbiasa. lama-lama Jadi kan nggak menjadi terbiasa. Nggak selalu negatif lah gitu. Tapi kalau misalnya kita dengan terbiasa itu akhirnya menjadi paham bahwa oh mungkin ini memang sudah nggak bisa dirubah. Misalnya ya seperti itu, sesuatu yang masih dalam tahap yang bisa kita terima tapi udah nggak bisa dirubah. Ya udah kita jalanin aja gitu loh istilahnya. Kita apa ya? Tapi hati-hati loh buat yang benar-benar udah mati rasa itu. Ini maaf ya, misalkan yang udah rumah tangga nih ya. Ya gini, sebetulnya kalau kita istilahkan misalnya tanaman anggrek misalnya ya, bagi yang pernah punya tanaman anggrek atau tanaman apapun lah, itu begitu ada akar yang mati aja satu gitu, itu kan sebaiknya dibuang tuh. Iya. Kalau enggak nanti dia ngikut yang lain gitu loh. Nah matinya si akar ini tadi itu kan pasti ada penyebabnya. Iya. Kelebihan air atau kekurangan air ini dalam hal Kering. tanaman. Nah kalau di manusia ya itu tadi kebanyakan beban, rasa kecewa atau kekurangan perhatian, kurang kasih sayang, itu bisa membuat orang tuh akhirnya mati rasa. Atau ekspektasi yang berlebihan ya. Iya. Betul. Berawalnya dari hal Pasti kecil. sih. Dari hal kecil itu. Tapi mendalam ya. Mendalam dan terulang itu. Iya, sesuatu yang esensial. Iya. Tapi kita kecewa di situ dan itu berulang gitu tuh akhirnya menjadi mati rasa gitu ya. Misalnya kalau suka diejek sama pasangan, itu jangan salah loh. Iya, benar. betul. Itu jangan salah loh. Itu kesannya kita terimanya kok gitu sih ngomongnya misalnya Padahal kayak gitu. di hati ya. Padahal jangan salah ya para yang ini berumah tangga gitu. Iyalah, iya kan gitu loh misalnya.
ya misalnya entah dia omongin apa gitu dikit aja tuh rasanya kayak Pokoknya banyak hal yang Dan itu membuat masalahnya kadang mati itu rasa banyak hal. masalahnya yang bikin mati rasa itu kadang sesuatu yang mungkin sepele tapi nggak mudah untuk diungkapkan ya. Sama Iya, halnya benar. kayak rasa cinta ya. Mm-mm. Cinta itu kan sebetulnya mungkin kesannya tuh bilang aja cinta gitu. Tapi kan berat banget tuh Berat. kalau memang bener gitu loh. Nah, sama dengan kecewa. Jadi Sama perlakuan aja yang kita lihat kan. Bilang aku cinta juga susah gitu ya. Iya, kalau emang bener kan Iya, gitu iya. loh. Gagap itu mah. Oh, segala macam cara tuh mau nunjukin bahwa lu nggak lihat gue sayang sama lu Iya. gitu ya. Tapi dia Dengan nggak berani perlakuan. cuman mau bilang bahwa gue sayang sama lu, nggak kayak gitu. Ya itu sama kayak kecewa itu tadi. Sebetulnya gue sakit, tapi kan nggak semudah itu bilang lu tahu nggak sih lu Gua tuh nyakitin sakit. gue gitu. Kan nggak mudah gitu Iya. kan itu tuh kayak gitu. Ya, pada akhirnya diam, Akhirnya diam, mati semua rasanya. Dingin deh, mati lampu, beku, terus cuek. Itu Jam. Oh iya. Waduh. Ya, pada akhirnya seperti itu. Seperti itu. Ngomong-ngomong kalau masalah orang mati rasa terus bisa jadi kejam itu para psikopat itu mungkin kayak gitu kali ya. Iya kayaknya. Iya, karena kan dia Kenapa berawal bisa dari begitu? kecewa. Iya. Kecewa, iri misalnya. Tapi bukannya penyakit bawaan? Bisa ada hal-hal yang tapi memang ada itu juga karena yang itu. Tapi kan sebetulnya banyak juga itu kondisi psikologi seseorang yang dia Udah pendam sering, terus, dia kelola dengan terus-menerus, nggak dia olah dengan baik, akhirnya jadi gitu. Jadi kejam ya. Jadi kejam. Jadi itu sebetulnya respon mati rasa itu apa? Respon perlindungan otak kayaknya sih. perlindungan otak. Iya, mati rasa itu adalah respon perlindungan otak di mana Berhenti. Dari hati. kamu sudah berhenti untuk Peduli. jeleknya peduli. Peduli ya. Jadi putus gitu bunga Putus hubungan dengan nyamuk. Mulai saat ini kita putus hubungan. untuk supaya Peduli. nggak terlalu capek pikiran dan Iya. mentalnya tuh dia nggak merasa supaya dia tidak merasa lelah sehingga dia ya itu tadi dia Jadi ya Jadi sudahlah nggak ada gitu. perasaan kayak gitu. ya udah aja. sudah. Pada akhirnya ya sudahlah gitu loh. ya sudahlah itu tadi udah nggak mau peduli udah nggak mau Ya sudah itu Terserahlah. udah bahasa ya sudah gitu kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. serah lu Gitu kan. Mau ngapain sama siapa bodo amat. itu kan sebetulnya kondisi mati rasa yang dikarenakan oleh kelelahan emosional. Ya, gitu. Tapi ada juga sih yang karena pengaruh obat-obatan. Karena kan penggunaan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan. Itu kayak apa, obat penenang gitu. Iya, jadi mungkin dia mengalami rasa itu tadi, mungkin rasa kecewa atau rasa pengennya melarikan diri, pengennya mikirnya obat, mungkin mengkonsumsi obat terus lama-lama ya itu sarafnya jadi nggak berfungsi, nggak ngerespon gitu loh, artinya kayak yang harusnya dia hatinya kebas, harusnya dia bahagia dia sedih, harusnya dia sedih dia malah ketawa ngakak-ngakak. Nah, itu udah mati rasa itu. Iya. Namanya juga mati, sarafnya udah mati. Iya, mati saraf atau stres. Terus apa lagi? Ya udah itu. Buat Linda mati rasa itu nggak selalu negatif. Karena dia alami aja gitu. Alami yang dirasain untuk hubungan jangka panjang lebih sehat. Terus lebih apa ya? Itu sih kalau orang Jawa nyebutnya nerimo. Sebenarnya ya. Sabar. Jadi iya sabar. Nerima tapi hampir sama sih memang kayak mati rasa jadinya. Emang cuek aja. Sebetulnya kalau kita nyebutnya mati rasa itu kan lebih kesannya kayak negatif gitu ya. Tapi kalau kita nyebutnya kayak nerimo itu ya itu tadi kayak lebih ikhlas, sabar, ikhlas atau lebih sabar gitu istilahnya. Itu positifnya ke situ sih. Jadi kalau kata-katanya dipakein ke situ konotasinya langsung berubah tuh. Dan itu bagus banget sebetulnya dalam hal nerimo itu tadi kan sebetulnya bukan kalah loh ya orang nerimo itu. Orang diem itu bukan berarti dia kalah, tapi dia mengerti. Dia cuma mencoba menerima itu bagian dari sesuatu yang harus dijalanin gitu istilahnya. Betul. So perlu kan berarti ya punya mati rasa itu tadi. Berarti harus sabar ya. Tapi ya itu jangan dimatiin banget lah, mungkin sedikit aja suruh tidur aja lah. Tidur aja biar bisa dibangunin. Itu jadi kita nyebutnya tidur rasa apa rasa tidur? Rasa ngantuk itu namanya. Oke deh. Ya sampai ketemu lagi nanti di konten selanjutnya. Assalamualaikum.